Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang mengenai tentang pelajaran ASD. Baiklah, langsung saja kita menuju ke videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelajaran administrasi sistem jaringan atau disingkat dengan ASD. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi kontrol panel hosting dan domain. Kontrol panel hosting adalah alat yang digunakan untuk mengatur segala macam pengaturan yang ada pada hosting. Kontrol panel hosting menawarkan kemudahan untuk mengelola perangkat lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration. Fungsi kontrol panel antara lain ialah mengelola email akun atau menambah, menghapus ataupun mengubah. Yang kedua, mengupload file ke server yang berada pada hosting. Dan yang ketiga, instalasi software pada server. Yang keempat, memasang password pada sebuah directory yang ada di server. Dan yang terakhir adalah melihat statistik web atau jika hosting digunakan untuk keperluan website. Kemudian, fitur-fitur open scroll control panel hosting. Yang pertama, EHCP atau AC Hosting Control Panel. Aplikasi open source yang sangat efektif digunakan untuk kontrol panel hosting yang menawarkan semua fitur kontrol panel hosting seperti FTP Action, MySQL database, pengguna panel, reseller, mainbox dengan Square Email dan route call dan lain-lain. Ini adalah satu-satunya kontrol panel pertama yang menyediakan untuk mendukung GNU dan PHP FPM dengan benar-benar membuat Apache dan memberikan kinerja yang lebih baik untuk server low end atau VPS. Yang kedua, cPanel. cPanel adalah kontrol panel yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi manajemen file, database, domain, security, software dan konfigurasi lainnya. Tanpa cPanel, pengaturan web hosting hanya bisa dilakukan melalui perintah teks. Yang ketiga, Webmin merupakan kontrol panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Webmin cukup mampu untuk mengelola berbagai komponen lingkungan berbasis web, dari pengaturan web server untuk maintaining FTP dan email server. Fitur-fitur yang disediakan pada Webmin adalah sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi dan membuat server virtual pada Apache. Dan yang kedua, mengelola, menginstal atau menghapus paket perangkat lunak. Yang ketiga, keamanan, dapat disetting fitur firewall. Yang keempat, mengubah pengaturan DNS, alamat IP, konfigurasi routing. Dan yang terakhir, mengelola database, tabel dan file MySQL. Kemudian, domain. Apa yang dimaksud dengan domain? Domain adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat software komputer. Pada awalnya, alamat server komputer dilambangkan dengan deretan angka yang disebut alamat IP. Selanjutnya, fungsi domain. Agar pengguna tidak perlu menghafal deretan alamat IP suatu website, melainkan cukup menghentikan alamat domain website tersebut. Kemudian, jenis-jenis domain. Beberapa domain disediakan khusus digunakan untuk suatu badan atau kepemerintahan dan sekolah. Yang pertama, free domain, yaitu yang pertama blogspot.com, yang kedua wordpress.com, dan yang ketiga blogdetik.com. Itu domain yang free domain.
Yang kedua, top level domain genetik. Yang pertama, .info, yang kedua, .com, yang ketiga, .edu, dan yang keempat, .net, kelima, .biz, keenam, .org. Dan selanjutnya, top level domain support. Yang pertama, Asia, yang kedua, Aero, yang ketiga, Gov, yang keempat, Corp, yang kelima, Mail, dan yang keenam, Mobi. Yang ketujuh, Transfer. Materi pokok yang akan kita bahaskan pada konsep ini yaitu konsep hosting adalah tempat untuk menyimpan data website, dan yang kedua, konsep web hosting adalah sebuah komputer yang terhubung ke internet dan dipergunakan untuk menyimpan database agar dapat diakses secara online. Adapun jenis-jenis layanan hosting. Yang pertama, share hosting. Yang kedua, VPS hosting atau VPS server. Yang ketiga, dedicated server and collaboration server, dan yang keempat, free hosting. Pasti teman-teman juga bertanya, apa yang dimaksud dengan share hosting, VPS hosting, dan sampai free hosting. Mari kita jelaskan berikut ini. Yang pertama, share hosting. Share hosting adalah layanan hosting di mana sebuah server digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna sekaligus. Kelebihan dari share hosting yang pertama adalah sisi biaya. Menyewa share hosting cukup hemat dan ekonomis dibanding menyewa VPS atau dedicated server. Yang kedua, kelebihan dari share hosting yaitu untuk pemula menggunakan share hosting cukup memudahkan. Dan yang ketiga, sisi support. Biasanya layanan hosting menyediakan support yang siap membantu Anda dalam 24 jam. Yang keempat, jika ada permasalahan pada server, Anda tidak perlu turun tangan sendiri. Penyedia server akan memperbaiki masalah tersebut. Dan yang kelima, lain-lain. Kemudian, kekurangan dari share hosting. Yang pertama, karena dipergunakan bersama-sama dapat menyebabkan overload. Yang kedua, pengguna share hosting memiliki akses yang sangat terbatas pada server dan hanya dapat mengakses serta mengelola filenya sendiri. Yang ketiga, seluruh setting batasan atau limit sudah ditentukan oleh pengelola server. Itulah kekurangan pada share hosting. Yang kedua, VPS hosting atau VPS server merupakan sebuah hosting fisik yang dibagi-bagi kembali menjadi server virtual dan difungsikan sebagai server hosting tersendiri. Kelebihan dari VPS server yaitu dari sisi harga VPS masih jauh lebih terjangkau dibandingkan dedicated server. Yang kedua, bisa dan bebas mengkustomisasi server VPS yang Anda miliki. Dan yang ketiga, pada jenis VPS manager ada tim support yang akan membantu Anda dalam 24 jam. Dan yang keempat, memiliki akses root server VPS. Dan yang kelima, scalable. Anda dapat menurunkan atau meninggalkan resource tanpa harus mengalami downtime. Kemudian kekurangan dari VPS. Yang pertama, diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari share hosting. Dan yang ketiga, harus menginstal kontrol panel sendiri. Selanjutnya, Nintex server atau collaboration server yang merupakan server yang sama. Yang membedakan adalah komponen hardware dan server menyewa milik Decanter. Sedangkan collaboration server fisik dan semua komponennya dibeli sendiri melalui dari hardware, software, firewall hingga komponen lainnya dan diletakkan di data counter untuk dikelola dan dirawat. Kelebihan dari collaboration server yaitu yang pertama, satu server fisik
hanya diperlukan untuk Anda. Yang kedua, memiliki akses root server. Yang ketiga, Anda yang menerapkan aturan sendiri. Yang keempat, kontrol penuh untuk meningkatkan spesifikasi server sendiri. Dan yang terakhir, ROMs yang besar untuk Anda sendiri. Adapun untuk kekurangannya, yang pertama, diperlukan pengetahuan dasar tentang server dan sistem operasi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari share hosting. Yang ketiga, harus menginstal kontrol panel sendiri. Dan yang keempat, jika melakukan upgrade atau downgrade, maka akan mengalami downtime karena server harus dimatikan dan lain-lain. Yang keempat, free hosting. Apa yang maksud dengan free hosting? Free hosting adalah pengguna free hosting tidak dipungut biaya spesies pun dan diberikan secara cuma-cuma oleh penyedia layanan hosting. Cara kerja web hosting yaitu mengakses sebuah website baik menggunakan IP address maupun nama domain melalui browser yang digunakan network protokol HTTP. Internet akan mengalami permintaan akses kepada server hosting. Selanjutnya, server akan mengirimkan informasi file yang diminta ke komputer melalui internet yang selanjutnya diterjemahkan oleh web browser dalam bentuk tulisan dan gambar. Inilah gambar ilustrasinya. Bisa kawan-kawan perhatikan bentuk gambar ilustrasi yang ada pada video ini. Selanjutnya, konfigurasi share hosting server. IMSCP atau Internet Multi Server Control identik dengan proyek open source yang bertujuan untuk membangun sebuah panel kontrol multi server yang lebih berfokus pada pengguna secara pribadi dan profesional. Aplikasi IMSCP hanya bisa digunakan pada dua distro Linux, yaitu Debian versi WinZ ke atas dan Ubuntu LTS versi 12.04 ke atas. Ketentuan share hosting. Yang pertama, RAM minimum 512 MB, prosesor 32 bit atau 64 bit, tetapi lebih dianjurkan menggunakan Core i3. Dan yang ketiga, hard drive minimal 1 GB, hard disk minimal 1 GB yang digunakan IMSCP dan layanan yang dipakai oleh orang yang sama. Yang keempat, akses internet minimum 100 Mbps. Dan yang kelima, aplikasi PHP harus di atas versi 5.3.2. Perlu harus di atas versi 5.10.1. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang administrasi sistem jaringan. Jangan lupa pada teman-teman like, comment, and subscribe.